Halo teman-teman, menikmati akhir pekan ya, menjelang akhir pekan. Sekarang hari ini saya sedang ada di kebun stroberi, sedang metik stroberi sendiri ya. Dan ini lokasinya di pedesaan, tetapi suasananya ya seperti di Lembang, Bandung dan di Ciwidey ya. Dan ini hasil stroberinya, hasil petiknya. Ya kalau kata orang mah healing dulu ya gitu. Jadi sejenak keluar dari aktivitas dari dunia per rental PS-an ya, dan mencoba menikmati hasil 3 minggu membuka rental PS. Alhamdulillah bisa healing nih teman-teman, bisa petik stroberi, dan sama istri itu lagi petik stroberi. Jadi di tengah rutinitas membuka usaha rental PS ternyata bisa juga buat liburan ya, walaupun sederhana gitu. Nah teman-teman juga mudah-mudahan yang saat ini membuka usaha rental PS segera ya. Dan alhamdulillah kalau saya sih sangat menghasilkan ya, sangat menghasilkan, dan kalau bagi saya sih cocok ya, karena usaha jasa seperti rental PS ini memang berat modal di awal ya, karena kita harus mengumpulkan uang lebih dari 1 juta buat PS-nya, terus buat beli TV-nya ya gitu. Tapi emang hanya di awal kalau menurut saya ya, kita beli PS dan beli TV itu aja. Tapi kesananya kita tinggal memaksimalkan marketing ya, memaksimalkan pemasaran aja gitu. Dan rasa-rasanya kalau untuk rental PS game konsol kayak gini tidak terlalu susah ya teman-teman. Kita hanya perlu banyak promo di awal-awal dan kasih banyak bonus lah gitu, tetapi bonus juga yang tidak merugikan kita gitu. Jadi kalau punya rental PS jangan pelit-pelit, kasih waktu lebih lah, 10-15 atau maksimal setengah jam. Jadi itu saja sih gitu. Dan kita juga punya banyak waktu luang ya, artinya kita pagi-pagi bisa keluar dulu, karena kalau musim libur mungkin iya dari pagi, tapi kalau musim sekolah juga itu palingan siang. Jadi pagi-paginya kita bisa ngatur waktu. Kalau yang sudah punya anak atau keluarga, kita bisa ngatur anak sekolah dulu. Jadi cukup waktunya cukup luang ya gitu teman-teman. Jadi tidak usah ragu untuk segera buka LPS di tahun 2023 ini. Nah sengaja saya buat konten ini walaupun masih ngomongin seputar dunia rental PS ya. Nah sengaja saya di luar supaya tidak terlalu jenuh, dan ini juga ngebuktiin ke teman-teman yang masih ragu ya, bahwa sekalipun usaha kita hanya rental PS ya, misalnya cuma 1 unit 2 unit, tapi alhamdulillah kok kalau memang kita rapih ya, kita bisa memaksimalkan potensi bisnisnya gitu, bisa kok buat ada lebihnya lah gitu maksudnya. Jadi ya banyak hal yang bisa kita lakukan ya, selain bukan rental PS, kita bisa bikin konten juga nih kayak saya gitu kan. Kita bisa ya liburan lah ya gitu, walaupun ini bukan liburan sih sebetulnya, hanya ngisi waktu luang aja. Ya kebetulan istri saya ada pesanan petik buah stroberi, dan kebetulan tempatnya lokasinya dekat ya, sekitar setengah jam 30 menit dari rumah, dan enak juga tempatnya nih buat bikin konten dan berbagi gitu supaya tidak jenuh. Jadi ada waktu luang buat mencari pemasukan lain ya di luar dari rental PS ya gitu. Teman-teman, kemarin mau saya bahas ya di video sebelumnya,
gimana rental PS ini, apa resikonya ya gitu. Resikonya tidak banyak ya, hanya di stick PS ya. Nah, ketika teman-teman bisa mengakali stick PS itu untuk awet, itu bisa jadi nilai tambah nilai lebih buat teman-teman. Misalnya begini, stick PS itu cepat kalau dimainkan oleh game-game bela diri ya, tarung gitu kayak Naruto gitu, itu bisa jadi Mortal Kombat itu ya, itu bisa jadi sticknya cepat rusak ya, karena mencet tombolnya kan cepat gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya game-gamenya dipakai buat bola GTA itu aman-aman aja. Nah, maka triknya salah satunya ya, di PS-nya itu usahakan aja gamenya yang memang bukan game-game yang tipenya pertarungan gitu ya, seperti Naruto dan Mortal Kombat gitu, karena itu memang bikin boros stick ya gitu. Nah, yang kedua memang kita harus punya kenalan toko servis PS ya, jadi nanti bayarnya bisa nego gitu. Atau yang ketiga, kita sambil belajar servis stick sendiri gitu. Nah, jadi ketiga hal itu, satu game yang memang bersahabat dengan stick, yang kedua kita punya kenalan langganan toko PS, yang ketiga ya kita belajar servis. Nah, kalau memang PS yang mana sih? Ya kalau saya sih yang pilih yang pertama dan yang kedua. Yang pertama itu game-gamenya yang bersahabat dan tetap yang diminati. Yang kedua ya punya kenalan atau punya langganan toko PS, itu sangat membantu sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa ngobrol tentang dunia PS-nya, dan bisa nego untuk perbaikan stick PS-nya, jadi nggak terlalu mahal ya. Di tempat saya itu sekali perbaikan ya 10.000, 20 lah bisa ya, tergantung kondisinya. Kalau rusak banget sih sampai 30.000 ya ada. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan beli kan mahal ya, 45, 50, 60, 70 ya stick PS itu. Nah, sekarang bayangin aja kalau teman-teman bukan PS, terus sticknya dalam waktu 1 minggu itu rusak, atau 1 bulan bisa rusak, itu kan lumayan ya, 70.000 bisa kepotong gitu. Nah, jadi kita ya mending punya langganan dan servis aja gitu. Lebih keren sih bisa sendiri gitu. Di YouTube banyak kok cara-cara membuat memperbaiki stick PS sendiri. Memang kita harus belanja partnya ya, spare partnya ya gitu. Jadi untuk maintenance bagaimana sticknya tidak cepat rusak ya itu ya. Nah, mudah-mudahan video ini membantu, dan kali ini kita atau Mamang PS bikin konten di luar ya, seru-seruan aja lah, sambil bantu istri, sambil main juga gitu. Dan ya begitulah dunia rental PS ya. Jangan bosan-bosan dan jangan pernah ragu untuk usaha rental PS di 2023 untuk pemula dan dari nol pula. Oke, terima kasih.